Eselon ada kali ya, Eselon itu. Eselon ada? Eselon itu minuman asin. Es melon ya. Seru ya. Halo Rek, aku Febri Karyanto, mahasiswa Universitas Brawijaya, dan di sini aku bersama teman aku. Dan saya Bagus Wijaya, sama dari mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini kita berdua nggak sendirian, tentunya ada narasumber dari bagian organisasi Kota Malang, yaitu ada Pak Andri. Terima kasih rekan-rekan dari mahasiswa UB. Saya Andri Winarna SHMH. Jabatan saya analis jabatan di bagian organisasi. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi podcast ini itu podcast yang membahas terkait bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang. Nah, tujuannya dibuat podcast ini, yang sebelumnya pegawai magang di sini menuntaskan tugas membuat output yang berupa podcast. Mungkin setelah memperkenalkan diri, kita bisa langsung saja Pak Andri. Bagian organisasi itu tuh tugasnya seperti apa, atau fungsinya seperti apa sih Pak? Bagian organisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 mempunyai tugas merumuskan kebijakan terkait dengan penyusunan peraturan wali kota atau peraturan pemerintah daerah terkait dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tata pelaksanaan dan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan budaya kerja. Tapi bagian organisasi itu berarti masuknya dari SETA ya Pak? Iya, jadi bagian organisasi ini ada di sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu turunannya ada asisten, jadi kita ada 3 asisten ya. Bagian organisasi itu ada di asisten administrasi umum, terus ada bagian organisasi. Terus kita ada di sekretariat daerah itu ada 8 bagian. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Sekretariat Daerah Kota Malang itu ada 8 bagian, dan bagian organisasi itu masuk di asisten administrasi umum, Pak ya? Ya, Benar. kantornya ada di Balai Kota. Di Balai Kota Malang. Di lingkungan Balai Kota. Oke. Tapi berarti di asisten administrasi umum itu ada berapa bagian Pak? Ada berapa? Ada 3 bagian umum, bagian organisasi, dan satunya bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Oke. Tapi dari bagian, misal bagian organisasi itu pernah berkesinambungan nggak sih sama atau kolaborasi dengan bagian-bagian yang lainnya gitu Pak? Karena kita di satu lingkup perangkat daerah namanya sekretariat daerah ya, Ya. kita pasti ada kolaborasi atau koordinasi lah gitu. Semua bagian pasti kita punya garis koordinasi dengan bagian lain di sekretariat daerah seperti itu. Oke, berarti tetap berkorelasi atau sering berhubungan lah. Iya, dan ada pola koordinasinya. Tapi saya juga tadi sempat nge-highlight membahas terkait output yang dihasilkan kayak menyusun analisis jabatan atau evaluasi jabatan gitu ya Pak. Iya. Tapi sebenarnya itu fungsi dari 2 hal itu apa sih Pak? Terkait dengan analisis jabatan ini adalah fungsi dari bagian organisasi, salah satunya adalah menghitung kebutuhan jabatan yang ada di pemerintah Kota Malang. Sehingga nanti akan menghitung terkait dengan beban kerjanya. Di situ nanti akan muncul penghitungan kebutuhan jabatan dan akan dituangkan nanti di formasi jabatan. Formasi ini kan berguna untuk perekrutan, salah satunya perekrutan maupun jenjang karir. Jadi teman-teman, misalnya kalian ini nanti lulus, ternyata Pemkot Malang membuka dari jurusan ilmu politik terkait dengan jabatan-jabatan CPNS maupun P3K. Nah itu nanti tugas kami yang akan menyampaikan. Salah satunya sekarang itu ada di aplikasi CASN. CASN. Iya. Oh berarti dari sekretariat daerah itu menyusun anjabnya di CASN atau seperti apa Pak? Iya. Sekarang secara manual kita tetap melakukan anjab secara manual ya, maksudnya kita lewat Excel terus disampaikan. Namun BKN juga membuat aplikasi namanya CASN. Di situ ada menu-menu yang harus diisi, salah satunya adalah mengisi analisis jabatan. Itu. Jadi yang wajib harus diisi anjabnya itu di aplikasi CASN di perencanaannya.
Tapi itu nggak harus buat calon ASN ya sih Pak? Apa cuma buat calon aja? Enggak, itu semua. Jadi nggak hanya untuk pengadaan CPNS maupun P3K, tapi ini juga untuk semua. Jadi semua pegawai pun juga harus dimasukkan di situ. Jadi nanti orang itu misalnya mau saya itu tugasnya apa sih? Nah, itu bisa lihat di Anjab itu sebenarnya. Bahkan teman-teman CSN jabatan misalnya auditor gitu ya, ini apa ya tugasnya, bisa lihat di Anjab itu tadi sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan pendaftaran CPNS itu ngasih tahu persyaratan informasi jabatan nggak sih Pak? Kayaknya untuk misal auditor nih, itu punya persyaratan itu dikasih tahu ke publik atau nggak sih Pak? Iya, dan itu wajib. Setiap jabatan berarti ada kriteria masing-masing berarti Pak? Ada di Anjab itu sudah ada kriterianya. Jadi mulai dari soal jabatan pendidikan, kalau sudah sudah bekerja itu ada pangkat dan golongan. Kalau belum, biasanya hanya bisa pendidikan sama ini pengetahuan yang dibutuhkan, biasanya keterampilan dan keahlian. Berarti harus menyesuaikan juga Pak. Iya, harus sesuai. Tapi ada pernah nggak sih Pak kasus nggak sesuai gitu dengan jabatan sama kita lulusan dari pemerintahan, cuman kita masuknya di bagian yang nggak sesuai dengan jurusan kita tuh, pernah ada kasus itu nggak Pak? Kalau banyak Pak? Kalau dulu ada, nggak banyak sih, ada. Cuman biasanya itu karena tim verbalnya mungkin yang kurang konsentrasi ya. Contohnya mungkin kayak yang sering terjadi itu biasanya tenaga kesehatan atau guru gitu ya. Kan guru dan tenaga kesehatan itu paling banyak jurusannya nih. Yeah. Misalnya kalau guru ngapel ilmu matematika, ternyata ada juga jurusan matematika. Yeah. Kadang orang anggapnya sama, orang awam itu kan kadang, atau timnya itu kadang matematika sama matematika dianggap sama, padahal itu adalah beda gitu. Tapi secara jurusan itu masih linear itu biasanya ya kami tetap setuju aja gitu. Tapi secara standar kompetensi jabatan itu tidak sesuai. Peranan Anda harus ada di situ berarti. Harus kapasiti itu pun sudah dibawa dengan BKN. Dia sudah membuat pedoman-pedoman pendidikan yang sesuai itu harusnya seperti ini. Jadi buat arek-arek ngalam kalau misalkan tertarik mau jadi PNS atau P3K itu silakan disesuaikan kriteria yang akan disebarkan ke publik kalau misalkan akan dibuka CPNS. Jadi tunggu aja arek-arek ngalam Untuk pendaftaran Iya. ya buka CPNS saja mana bisa. Ambil pendaftaran. Harus pendaftaran dulu berarti. Ya betul. Jadi yang ngurusin itu kriteria itu kan disebutnya Anjab, nah itu yang ngurusin bagian organisasi teman-teman. Nah, jadi Anjab, tadi kita udah Anjab Pak. Tapi kalau misalnya evaluasi jabatan, itu seperti apa Pak? Evaluasi jabatan ini prosesnya adalah Anjab sudah selesai dulu kan, Ya. baru kita mengevaluasi jabatan ini. Ada beberapa infofaktor di situ, salah satu sebenarnya infofaktor. Yang penting dari evaluasi jabatan adalah kelas jabatan dan nilai harga jabatan. Yang sering digunakan dari kelas jabatan itu adalah menentukan sebuah tunjangan jabatan. Salah satunya di Kota Malang ini adalah yang namanya TDP, tunjangan penghasilan pegawai itu. Jadi tujuannya ada kelas jabatan buat itu ya Pak? Iya, salah satunya syarat untuk mendapatkan TDP harus ada kelas jabatan. Itu yang menentukan nilai besarnya tunjangan gitu. Oke. Nah, itu tapi Anjab, FJab itu diatur di hukum nggak? Atau ada peraturan lanjutannya gitu Pak? Ada, kalau Anjab itu ada di Permenpan 1 tahun 2020. Terus kalau evaluasi jabatan itu ada Permenpan 34 tahun 2011. Oke. Tapi itu penyusunannya itu per berapa bulan sekali atau per berapa tahun sekali gitu Pak? Kalau Anjab idealnya 2 tahun sekali, idealnya ya. Terus kalau evaluasi jabatan itu idealnya juga 1 tahun sekali kalau evaluasi jabatan. Tapi alasan kenapa Anjab kapan disusun atau FJab kapan disusun disampaikan ke Menpan itu bukan hanya secara regulasi misalnya harus 2 tahun sekali tadi, tapi memang misalnya ada perubahan
SOP atau metode kerjanya berubah, maka kita akan menyusun anjab lagi. Terus nomenklatur jabatan berubah, kita menyusun lagi. Perubahan kelembagaannya, itu kita menyusun anjab lagi gitu. Dan anjab disusun pasti nanti kalau jabatan akan menyesuaikan juga gitu. Oke, berarti menyesuaikan dengan kebutuhan instansi itu sendiri berarti sebenarnya. Iya, jadi salah satu pengaruhnya memang jadi ada regulasi kan nggak satu akan selamanya gitu ya, regulasi pasti akan berubah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, itu nanti kita menyesuaikan gitu. Tapi pernah mas Anda tuh dijadikan sebagai acuan untuk penilaian dasar untuk seluruh pegawai negeri sipil di mana aja gitu Pak? Ya, kalau selama ini anjab baru saat ini baru digunakan hanya untuk misalnya terkait dengan asesmen atau mutasi masuk atau mutasi keluar, belum sampai ke penilaian apakah si A ini efektif, apa si B ini efisien, itu belum. Cuma ada peranan. Ya, kalau terkait dengan kepegawaiannya itu ada evaluasi namanya SKP, sasaran kinerja pegawai itu. Iya. Tapi sebelum lanjut lagi ini boleh di Ya, jangan Pak. Ya, kita ambil dulu ya. Ya, Pak. Ini harus juga sih sebenarnya udah 12 menit. Iya. Tapi sekarang kesibukan di bagian organisasi itu apa ya sekarang? Untuk bulan Januari sampai Maret kemarin ya, sampai April malah ya, kita sibuk dengan aplikasi CSN, mulai dari ngentri anjabnya, buat surat-surat jabatan yang kemarin juga akhir bantu juga ya kemarin ya. Terus berikutnya sempat kita juga memetakan untuk evaluasi jabatan di Infofakta kemarin, itu salah satu nyicil karena baru bulan ini nanti kami juga diundang oleh Menpan terkait dengan evaluasi jabatan. Berarti karena udah kelar anjab ya harus langsung FJab gitu Pak? Iya, jadi minggu depan ini jadi kami harus Selasa Rabu dengan Menpan untuk evaluasi jabatan. Baik banget sibuk. Paling sibuk di Kota Malang ya Pak, instansi di bagian organisasi. Sebenarnya kalau sibuk nggak, karena di sini antara budgeting-nya pegawai dengan kebutuhan itu ada gap gitu loh. Jadi hampir separuh kita kebutuhannya itu sekitar 20 orang, baru ada orangnya itu 10. Bahkan kemarin kan kita satu dapat promosi Pak Bagus kemarin. Oh iya. Jadi berkurang lagi satu gitu loh. Berarti kekurangan ya berarti Pak. Kekurangan, jadi kadang ada jabatan yang double untuk Sama-sama gitu ya. kurang Berarti itu berhubungan lagi dengan Anda lagi Pak ya? Iya, salah satunya dengan gapnya selisih anjab itu. Nah, itu kan tadi udah bahas terkait dasarnya anjab dan beberapa pengantar anjab. Coba mungkin sih juga pengen tahu nih, mungkin teman-teman Malang juga atau arek Malang pengen tahu isinya anjab itu ada apa aja sih Pak? Isinya anjab salah satunya adalah nama jabatan. Oke, nama Itu jabatan. ada jabatan, terus nanti di situ ada unit organisasi, mulai dari JPT sampai nanti di unit pelaksanaan gimana kan gitu ya. Terus yang terpenting ini uraian jabatan, jadi ada kisah jabatan, yaitu ringkasan jabatan itu isinya apa. Terus baru nanti uraian jabatan. Uraian jabatan kalau di kami itu minimal ada 5 atau 6 uraian, itu baru bisa menjadi sebuah nama jabatan. Terus baru nanti ada syarat-syarat jabatan, terus ada syarat-syarat jabatan, salah satu terus prestasi dan keterampilan yang dibutuhkan di situ. Kalau dirinci itu sebenarnya ada 17. Kan di situ ada macam-macamnya ya. Cuma yang saya sebutkan tadi secara umum. Oke. Karena misalnya pendidikan itu nanti akan pendidikan terus jurusan. Terus kemarin selama dari periode Januari sampai bulan April kemarin itu udah misi berapa jabatan instansi di pemerintah Kota Malang kira-kira? Kalau untuk si ASN, alhamdulillah kita dapat 100% bisa ngisi ya. Karena kalau nggak 100% kemarin juga nggak bisa divalidasi gitu loh. Cuman alhamdulillah sih kok
dibantu dari teman-teman UB juga kan kemarin, kita bisa all out untuk mengerjakan Siap. Jadi enak sih sebenarnya. Berarti 100% dari berapa ratus jabatan? Ribuan. Kalau jabatan bukan, kalau jabatan kita Bukan. menghitungnya kemarin sekitar 700 jabatan. 700 jabatan. Iya. 700 jabatan, satu jabatan bisa beberapa orang ya. Bisa ada yang namanya sama kan. Cuman di perangkat daerah itu kalau kita hitung jumlahnya itu sekitar 700. Terus dari mulai kita bikin ikhtisar dan lain-lain sampai input ke CSN. Ya. Kalau ngomong-ngomong jabatan ya, setahu saya juga saya pernah dengar ada perbedaan jabatan juga Pak. Jadi jabatan kayak ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana juga. Oh iya. Jadi di Undang-Undang Manajemen ASN nomor 11 tahun 2017 itu jabatan itu dibedakan menjadi JPT nantian pertama, nantian utama. Jadi kita sampai peta raja JPT-nya. Terus yang kedua ada namanya jabatan administrasi yang terdiri dari administrator, pengawas dan pelaksana. Terus yang keempat tadi ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini biasanya, bukan biasanya ya, tapi wajib pasti ada ikatan profesinya karena memang dia jabatan karir dan jabatan profesional. Jadi kalau yang khusus kayak dokter. Iya, kayak dokter, auditor, pemadam kebakaran juga jabatan fungsional, satpol PP gitu. Berarti fungsional itu, ini saya juga kurang paham. Fungsional itu yang benar-benar langsung turun ke publik ya Pak? Atau kalau secara regulasi ya, bahwa jabatan fungsional itu adalah jabatan yang pertama pasti dia ada tingkatan jenjangnya, terus ada ikatan profesinya, dan ini wajib, mereka harus ada ikatan profesinya. Kalau seperti apa namanya dokter itu kan ada ID nih, terus macam-macam, nanti kalau ada perawat atau bidan atau satpol PP pun mereka ada ikatan profesinya. Terus jadi nggak melulu itu adalah hanya ada di pemerintah, tapi kan itu ada di swasta juga, ada di swasta maupun lain publik lain yang jabatan itu nyata ada di sana gitu. Nah, kalau di pemerintahan itu ada jenjangnya mulai dari kalau di keahlian pertama, mudah utama gitu ya. Kalau di keterampilan ada pelaksana, terampil, mahir sampai pemulia. Itu jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu jabatan karir, jadi dia bisa menentukan karirnya, dia mau naik ke jenjang berapa itu menyesuaikan dengan beban kerja uren jabatan yang dilaksanakan. Jadi dia menilainya kalau dulu namanya angka kredit, sekarang itu ada namanya hampir namanya juga sama dengan angka kredit, cuma namanya angka kredit terintegrasi gitu. Jadi nggak mengumpulkan kayak tahun kemarin untuk per butir, tahun sekarang itu di SKP. Berarti jabatan fungsional ada isinya terampil Dan keahlian. Kalau di keterampilan dan keahlian. Ya. Kan di masing-masing itu kan ada lagi bagian. ya ada jenjangnya, urutan jenjangnya lagi gitu. Itu jenjangnya diatur di mana Pak? Umur pendidikannya atau gimana Pak? Yang bisa membedakan jenjangnya itu? Iya. Kalau jabatan fungsional sekarang diatur di Permen 1 tahun 2022 ya. Jadi di situ kalau S1 minimal S1 ya, syaratnya minimal S1 atau D4 itu pasti keahlian. Jadi pertama mudah-mudahan. Terus kalau untuk ini keterampilan itu mulai dari SMA masih ada SMA, ada beberapa JF yang masih bisa setingkat SMA sederajat ya. Terus tapi rata-rata kebanyakan minimal D3. Minimal D3 itu berarti nanti di jenjang terampil. Ya. Tapi yang murni itu di jenjang dokter. Dan kalau dia dokter, dia itu tingkatannya pasti langsung 3B kalau naik, bukan 3A kalau dengan jabatan lain. Karena mungkin rata-rata keahlian ya kelulusan dokter kan biasanya 6 tahun biasanya. Jadi di bidang bimbingan. Ya, disebut spesialis itu dokter. Tapi kalau misalkan ngomongin kita komparasikan ada guru ahli pertama, terus juga ada auditor ahli pertama, itu tuh golongan gajinya atau ya kalau jabatannya sama nggak?
Kalau untuk jadi gaji itu dipengaruhi oleh beberapa indikator ya. Salah satunya kalau sama-sama satu angkatan gitu ya misalnya, itu pasti gajinya sama. Terus tapi si A ini sudah punya istri atau sudah punya anak, itu pengaruh di tunjangan gaji. Tunjangan gaji. Gaji itu ada tunjangan yang namanya digaji. Terus ada juga tunjangan namanya tunjangan jabatan. Jadi antara jabatan guru dengan jabatan auditor tunjangannya berbeda. Di guru ada namanya juga sertifikasi guru, jadi dia ada 1 kali gaji kan gitu. Terus kalau di auditor ada tunjangan jabatan auditor. Banget ini jabatan kan. Iya, bahas jabatan apalagi jabatan fungsional aja ya, itu sekitar ada hampir 200-an nih, 200-an. Belum nanti laksana atau administrator yaitu kepala bidang, kepala bagian, belum lagi jabatan JPT atau eselon 2 atau kepala dinas jabatan bidang. Dan itu semua yang ngurusin jabatan itu di bagian organisasi aja, Pak? Iya, di bagian organisasi aja, karena memang tugas dan fungsinya organisasi. Ini Atas jabatan. ada 10 orang di bagian organisasi, terus harus ngurusin 200 lebih jabatan yang ada di 700 bahkan 700 sih. 700 jabatan. Dan di bagian organisasi kan yang ngurusi jabatan hanya 3 orang. Kan itu dibagi-bagi. Oh iya. Belum. Jadi kita bukan 10 itu fokus di situ juga Iya, gitu. Karena iya. kita punya ya 700 jabatan bagi 3. iya. Berarti itu di bagi flashback ya Pak, konteks dari yang di awal. Berarti bagian organisasi itu punya bagian-bagian sendiri juga. Namanya Substansi kalau substansi ya. Jadi kita dulu sebelum ada kebijakan penyetaraan jabatan itu namanya masih ada sub bagian gitu ya. Bagian ada sub bagian. Terus ada penyetaraan menjadi jabatan fungsional itu secara urusan namanya kita namakan biar nggak bingung pembagian tugasnya itu namanya substansi. Jadi substansi apa yang kita kerjakan. Oke, berarti nah Pak Andri ini ada di substansi apa? Saya di analisis jabatan dan kelembagaan. Analisis jabatan. Iya. Pasti banget sibuk banget karena tadi bahas sekitar 700 jabatan, terus juga mengurusi analisis jabatan juga, terus itu evaluasi jabatan, sibuk itu memang pada itu lah. Bikin peta jabatan juga, terus tahu saya. Peta Kalau jabatan. peta jabatan itu apa sih? Peta jabatan sebenarnya menggambarkan bagaimana kondisi atau kekuatan di suatu unit kerja itu ya, di unit kerja. Kalau saya nanti ngomongnya organisasi jemput dengan bagian gitu ya. Jadi saya ngomongnya di unit kerja atau perangkat daerah. Jadi di situ ada terdiri dari nama-nama jabatan, terus ada kelas jabatan. Biasanya setelah evaluasi jabatan muncul kelas, kita cantumkan di situ kelas jabatannya berapa nih gitu. Terus BCT berarti adalah orang yang sudah ada di unit kerja tersebut, baru nanti kebutuhan. Jadi itu kan ada gap nih. Antara kebutuhan dan budgetnya ada berapa, kerjanya berapa. Nah itu nanti kalau misalnya ada selisih kurangnya, itu bisa diajukan untuk informasi jabatan. Oh, berarti Nah itu tadi kan udah jabatan fungsional Pak. Kalau jabatan pelaksana? Ya, jabatan pelaksana adalah jabatan yang diatur di Permen 45 tahun 2022. Terus ada Kemenpannya, yang terakhir adalah Kemenpan 11 Oktober kemarin. Itu berisi ada jabatan yang terdiri dari jabatan keluarga dan operator. Contohnya kalau yang sesuai dengan Permen 45 itu adalah penelaah teknik kebijakan, pengadministrasi kantor, operator, gitu, terus pengolah data dan informasi. Jadi jabatan-jabatan yang dia nggak punya jenjang kayak fungsional tadi. Jadi dia memang jabatan pelaksana dan memang tugasnya di bawah super atau kepala bagian. Jadi dia nggak ada ikatan profesi juga gitu. Dia hanya kalau secara fungsi yang melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tugas tadi. Jadi nggak ada semacam kode etik juga nggak ada.
Progresi kan ada. Nah, berarti itu Pak Andri karena tadi posisi analis sebagai analis jabatan dan lembaga itu pelaksana atau fungsional Pak? Iya, saya pelaksana. Jadi sebelum ada Permen 445 itu ada namanya Permen 441 tahun 2018. Itu masih namanya macam-macam, dari sekitar berapa ribu gitu ya, saya lupa. Itu salah satunya saya analis jabatan. Itu setelah ada Permen 45 itu harus konversi nih, harus disesuaikan dengan Permen 445. Nah, nanti di peta jabatan yang baru nama saya akan berubah, bukan analis jabatan lagi, nanti setelah dikonversi namanya menjadi penelaah teknis kebijakan. Berarti karena udah ada penyederhanaan dengan regulasi yang baru, sekarang ada penelaah teknis kebijakan. Iya, penelaah teknis kebijakan. Dan pelaksana ini paling pol untuk kelas jabatan itu paling pol hanya kelas 7. Beda dengan fungsional yang dia kan bisa jenjang ya, mulai pertama. Iya, kalau pertama aja dia kan langsung kelas 8. Terus untuk muda ada yang kebanyakan kelas 10, terus baru madya itu kelas, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12, baru utama itu bisa kelas 13 atau 14 gitu. Yang paling tinggi itu ada kelas jabatan berapa? Paling tinggi. Kalau yang paling tinggi secara regulasi itu utama, itu ada di kelas 14, setara eselon 2. Cuman di Kota Malang belum ada, jadi kita paling banyak hanya madya. Eselon 2 itu berarti seperti Kepala dinas, Oh, kepala kepala dinas, dinas. atau kepala bagian, atau Oh. Pak Sekden juga eselon 2. Kalau eselon 3 diisi sama siapa Pak? Kalau eselon 3 itu kepala bagian, kepala bidang, gitu. Eselon 3 salah satu. Sebenarnya eselon itu sudah tidak ada. Eselon itu untuk masih digunakan. Kenapa masih digunakan? Karena untuk ini. biar gampang aja juga. Biar Atau sistem Kalau dulu penggajian? kan ada ya, untuk sistem penggajian itu masih digunakan eselon. Tapi kalau secara regulasi manajemen ASN itu namanya sekarang tinggal JBT, administrator, pengawas, pelaksana, jabatan fungsional. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih sering dengar eselon itu ada di PNS, ini sebenarnya udah nggak ada ya. ada apa nih? Udah nggak ada, tapi diganti kayak masih nama jabatan kayak gitu-gitu. Kalau eselon ada tapi eselon itu. Eselon ada? Eselon itu minuman es itu. Oh, melon ya. Nggak tahu sih Pak itu. Tapi kita balik lagi ke Anda lagi Pak Dewan. Berarti Anda itu sebenarnya berpengaruh dengan kinerja dari pegawai itu sendiri nggak sih Pak sebenarnya? Seharusnya ya, karena gini, Anjab ini kan sebagai pedoman ya, di situ ada organ tugasnya, ada nilai beban kerja. Setelah Anjab ini itu kita berproses membuat namanya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu kan salah satunya dia uraian jabatan. Perjanjian kinerja nanti dituangkan di sasaran kinerja pegawai atau rencana hasil kerja. Itu ada aplikasinya namanya IKIN BKN itu, dan kita punya IKIN pemerintah Kota Malang. Nah, di situ kita semacam buat target kerja gitu ya, namanya rencana hasil kerja. Aku mau merencanakan hasil kerja seperti apa sih gitu kan. Nah, oh ternyata aku ini mau menganalisis jabatan. Menganalisis jabatan apa targetnya berapa kan itu. Oh ternyata aku setelah dibagi 3, di sini kan ada 28 perangkat daerah nih. Ternyata dari 3 ini ada saya 10, terus Mbak Ani 10, Mbak Dini 8, misalnya seperti itu. Maka ternyata targetku 10 perangkat daerah. Dengan 10 perangkat daerah ini maka akan menjadi target saya untuk menyelesaikan. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya aku nggak tercapai, ya, kan ini berpengaruh pada kinerja. Ya apa balik lagi kita harus Anjab. Jadi sebenarnya Anjab itu pedoman berarti Pak ya? Maksudnya iya pedoman, jadi pedoman yang oleh nanti kan digunakan macam-macam nih, salah satunya oleh misalnya tim asesor, tim asesor BKPSDM, atau tim dari analisis sumber daya manusianya di BKPSDM. Jadi dia misalnya, oh ini ada yang mau mutasi masuk nih, oh jabatan lama di pemerintah atau instansi yang lama apa
oh ternyata ini, oh ternyata dia punya pendidikan pertanian, misalnya oh ternyata di pertanian nih, berarti gitu sesuai dengan anda gitu. Kita udah bahas jabatan, udah kompleks banget bahas jabatan. Nah mungkin nih teman-teman atau orang-orang malah penasaran kayak, tapi bagi organisasi itu mempengaruhi atau enggak sih ke publik atau gimana? Tapi kalau misalkan menurut Andri sendiri, bagi organisasi itu punya impact nggak sih Pak ke publik, masyarakat gitu? Masyarakat umum gitu Ya. ya. Cuma di instansi Ada, jadi kami, tapi bukan di kami di secara umum ya. Kami kan pasti akan membuat semacam regulasi ya terkait dengan kelembagaan. Jadi kelembagaan itu kan nanti isinya terus kaitannya dengan alas jabatan. Jadi jabatan-jabatan apa saja yang akan melaksanakan tugas fungsi di kelembagaan tersebut kan gitu. Nah, jabatan-jabatan ini salah satunya adalah perannya adalah melayani publik kan gitu. Ya. Jadi melayani publik, salah satunya tadi tayangan misalnya di dinas kesehatan, ternyata untuk dokter sekian itu kan kami yang menghitung, misalnya di sebuah puskesmas, salah satu menghitungnya misalnya jangan kasih jumlah penduduk nih, puskesmas di Noyo nih misalnya jumlah penduduk yang dilayani puskesmas di Noyo itu ada berapa kelurahan, misalnya di situ ada 4 kelurahan jumlah penduduknya sekian, maka rasio butuh dokternya itu sekian. Nah, ini kan kita yang menghitung. Nah, belum lagi di bagian organisasi ada namanya pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik. Salah satunya, misalnya tadi kita sudah menghitung jumlah dokter di puskesmas di Noyo misalnya 10 gitu ya. Ternyata dari 10 itu dianggap kurang gitu, karena antrian yang banyak atau bagaimana. Padahal secara hajat kita sudah menghitung pas 10, tapi ternyata pelayanan kok masih antrian yang panjang. Nah, itu evaluasi di pelayanan publiknya, apakah salah nih di SOP-nya, berapa idealnya melayani satu pasien yang gitu. Misalnya kita dianggap tadi kita mengideal di SOP itu idealnya adalah satu pasien 15 menit maksimal ya, ternyata dokter karena mungkin penyakitnya agak parah agak parah, ternyata dia wawancaranya yang paling lama itu bukan banyak antrian. Nah, ini bagian dari evaluasi. Apakah yang pertama itu apakah memang kekurangan dokter, apakah SOP yang tidak dijalankan sesuai dengan SOP-nya, atau memang pelayanan publiknya itu yang belum sesuai. Misalnya pelayanan publiknya macam-macam nih, mulai dari syarat syarat layanan, terus lagi syarat layanan, terus kondisi lapangan, beserta sarana yang kurang gitu, mengakibatkan juga pelayanan menjadi terhambat atau tidak terlayani gitu. Salah satunya itu. Dan kita juga berkoordinasi dengan ombudsman nih yang terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Ombudsman itu salah satu pengawasan publik kan. Ya. Terus kalau di organisasi itu terus juga ini kita selalu melakukan evaluasi dan melakukan pendampingan terhadap inovasi-inovasi perangkat daerah. Jadi saat perangkat daerah ini punya inovasi atau itu kita gali, kita dampingi untuk bahwa itu bisa menjadi inovasi perangkat daerah atau inovasi kota Malang. Berarti berhubungan juga sama reformasi birokrasi ya Pak, kalau inovasi-inovasi gitu ya Pak? Iya, jadi salah satu reformasi birokrasi kan menumbuhkan inovasi-inovasi. Ya, pembaharuan. Iya. Oke, berarti walaupun secara nggak langsung turun bakal langsung ke publik, tapi bagian organisasi juga ikut mengurus kepentingan publik, mungkin lewat perangkat daerah, lewat jabatan, dan itu kan bagian organisasi yang langsung mengkaji sendiri. Dan itu ntar ujung-ujungnya atau impactnya itu kan juga ke masyarakat juga. Iya betul. Tapi kalau pengaruh anjab ke peningkatan publik itu sendiri berarti kurang lebih sama-sama kayak tadi gitu ya? Iya, jadi misalnya ternyata
contohnya tadi puskesmas gitu ya, ternyata anggarannya kok banyak nih, itu kita kaji nih, itu memang benar-benar kurang dokternya atau tenaga kesehatan yang kurang, maka kita akan evaluasi anjabnya. Atau memang ada SOP tadi yang salah atau belum diterapkan gitu loh, misalnya di anjab kita kurang tugasnya, misalnya melayani satu pasien maksimal 15 menit, terus ternyata tadi, atau mungkin juga pas antrian banyak itu mungkin ada dokter yang izin, atau ada dokter yang telat masuk sehingga pasien bisa membludak gitu. Atau mungkin ada kejadian luar biasa juga seperti 2 tahun yang lalu COVID gitu ya. Jadi kan tanpa diduga hanya masyarakat yang sakit dengan nakes yang segitu itu kan kejadian luar biasa gitu. Itu juga bisa menjadi perubahan evaluasi. Kita kembalikan di anjabnya atau memang kita sesuaikan SOP-nya gitu. Berarti kalau masalah tentang SOP itu di bagian organisasi juga bagian yang membuat SOP itu atau enggak, atau dari puskesmasnya udah ada SOP terus kita tinggal apa ya Mas ya, ngawasi gitu. Ya, jadi setiap perangkat daerah atau contohnya puskesmas itu sudah punya SOP nih. Nah, SOP ini dievaluasi oleh bagian organisasi apakah memang sudah sesuai dengan peraturan di atasnya, contohnya peraturan Menpan ya. Jadi apakah memang SOP itu tata urutannya, terus salah-salah jabatan yang melaksanakan, durasi waktu penyelesaian itu sudah sesuai apa belum? Jangan sampai nanti hanya SOP tapi ternyata sulit untuk dilaksanakan gitu, atau mungkin malah diperpanjang urusan birokrasinya, kan itu nggak sesuai gitu. Banyak juga ya sebenarnya tugas di bagian organisasi juga sih mana ada sejauh kompleks itu kompleks itu ya. Contoh yang dikerjain contoh yang dikerjain sama bagian organisasi, terus itu bisa mewujudkan reformasi birokrasi itu apa Pak? Atau misalnya kayak anjab nih, ini bisa menunjang nih untuk reformasi birokrasi, atau emang anjab itu juga menunjang reformasi birokrasi Pak? Ya, jadi reformasi birokrasi yang dulu itu kan ada 8 ada perubahannya ya. Jadi di situ salah satunya di kepegawaian, itu yang memang salah satunya di kepegawaian, berarti manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian harus tertatanya penataan pegawai ini. Penataan pegawai salah satunya kan memang harus sesuai dengan jabatan kan, jabatan-jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan. Itu di kami, itu salah satunya adalah terkait dengan kelembagaannya, apakah kelembagaan ini sudah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Ini salah satunya. Terus yang kedua terkait dengan tata laksanaan di kita itu kan mulai dari pelayanan publiknya, tadi terus budaya kerjanya seperti itu. Jadi ada banyak terkait dengan reformasi birokrasi kita yang awal, salah satu kita yang impact untuk ke tata kelolaan pemerintah juga bagian organisasi, untuk kepegawaian juga bagian organisasi, impact ke publik, ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah juga diawasi atau dikaji langsung sama bagian organisasi. kita mendampingi bahkan sampai melaporkan ke kementeriannya atau alhamdulillah masih sehat Pak. Kalau boleh tahu Anda udah berapa tahun Pak di bagian organisasi? Kita cicen dulu. Iya Pak. kalau di bagian organisasi saya sudah 12 tahun ya, 12 tahun mulai tahun ya. Berarti 12 tahun itu 2012. Ya, 2012 awal. Mengabdi. Dan dari awal udah langsung ngurusin analisis jabatan. Iya, betul. SOP baru itu sih. Tapi selama Pak Andri 12 tahun nih di bagian analisis kebijakan ya, itu Pak Andri sering nemuin hambatan yang berbagai macam yang paling gimana? Iya. Hambatannya gitu. Hambatan kalau dalam pekerjaan sih biasanya ini seperti tadi ya, karena kita kekurangan SDM, akhirnya kan kita bentuk tim nih, kita bentuk tim anjab misalnya gitu ya. Terus tim anjab ini kadang kita itu karena tim anjabnya itu dari luar perangkat daerah, kita untuk mengkoordinasikan berkumpul untuk membahas itu sulit. Nah, karena mereka juga punya kesibukan dan kewajiban masing-masing. Akhirnya kan
gimana nih cara menyelesaikan anjab sesuai tepat waktu kan gitu. Nah, akhirnya anjab itu bisa nggak sesuai dengan target, misalnya kita targetkan 3 bulan selesai gitu ya, itu bisa sampai 6 bulan. Betul. Paling lama mengerjakan ada dalam periode 1 tahun tuh Pak Andri berapa bulan gitu? Peran yang paling lama gitu? Yang paling lama mungkin hampir 6 bulan lebih ya. Ini karena gini, kalau selain kita timnya nggak solid ya, nggak solid timnya, itu ternyata di tengah-tengah itu ada perubahan regulasi. Oh ya, Jadi kita menambah ini, Iya. kayak tahun kemarin nih, kita sudah nyusun, ternyata ada regulasi. Aduh. Kita susun, regulasi lagi belum 1 bulan sudah berubah lagi. Ngomong rombak lagi. Dan itu timnya cuman berapa orang? Berarti 3 berarti yang Secara paling lama. internal 3, sekarang Iya, kita iya. ini sih, 3 orang ini. Bulan cuman musim anjab itu udah capek sih, udah bosen. Bukan tapi pusing lah. Iya. Pusing lagi kalau ini. Itu ya Pak, peraturan barunya yang berubah-berubah. Makanya kita harus ada peraturan ini harus sering update gitu. Itu. Jadi gitu mungkin teman-teman pembahasan terkait bagian organisasi udah bahas terkait jabatan-jabatan PNS, P3K dan reformasi birokrasi, impact buat ke panel juga udah kita bahas. Dan ternyata bagian organisasi juga sepadat itu, sekompleks itu, apa yang diurusin juga gak hanya jabatan doang, tapi ternyata banyak banget Dengan cuma 10 dan cuma Oh, ya. dengan 10 sumber daya manusia dengan tugas fungsinya sebanyak itu, ya semangat. Oh ya, kalau jabatan fungsional yang dekat dengan mahasiswa itu ada namanya dosen. Oh iya Pak, itu benar banget sih. Iya, tapi dosen juga ada di jabatan fungsional. Pak. Iya. Dari dalam siapa berarti Pak? Kenapa? Yang bikin aja gitu siapa berarti Pak? Kalau itu dari Komunis TKM. di bawah ya, kalau Khususnya instansi ya. pembinanya itu ya Kementerian Pendidikan dan apa? Ristek ya, Iya. itu. Terus kalau jenjangnya kan apa? Besar kan kalau di Iya. universitas itu ya. Saya kira dosen. Terus sama ini peranata lab biasanya di kampus ada namanya peranata lab. Tapi emang iya sih kalau dosen itu emang perlu yang juga ya. Itu dapat mengganggu ya berarti ya. Ada kan malah tahu kan Terus lebih banyak dari guru sebenarnya sih Pak. Dan teman. Iya. Harusnya jenjang pendidikannya juga dia lebih tinggi kan kalau dosen. Iya. Mungkin Mas Romi bisa kasih kesan-pesan setelah kita Jangan saya dulu, harusnya Pak Andri dulu. Andri bisa kasih kesan-pesan mungkin ke teman-teman. Ya, karena kita sudah dari penghujung acara. Tadi mengunjungi sesi ngobrol-ngobrol gitu ya. Udah 45 menit, kita udah lumayan lama sih sebenarnya. Silakan Pak Andri. Jadi di bagian organisasi ini salah satu tadi yang sudah saya sampaikan memang kita mengawal reformasi birokrasi, terus salah satunya adalah mengevaluasi pelayanan publik. Jadi misalnya kalian terkait dengan pelayanan publik di Kota Malang itu belum atau apa, silakan lapor. Nah, jadi nanti kita juga melayani atau mengedukasi bahkan mulai dari pungli maupun laporan-laporan pengaduan dari masyarakat. Nanti salah satunya adalah bagian organisasi ini yang mengawal untuk laporan ke pemerintah pusat. Contohnya misalnya di lapor SPAN, atau pengaduan yang bisa dilaporkan lewat website, WA mungkin, atau lewat medsos. Itu langsung Di website-nya. Iya, boleh. Ada. Oh, udah. Karena kemarin ada yang dari komen-komen di IG itu kita himpun juga dari kita mengevaluasi dari perangkat daerah ini sudah sudah memberikan jawaban atau penyelesaian seperti apa gitu. Jadi bagian organisasi pun tetap mengawal. Jadi kadang ada yang kemarin juga komen gini kok, apa sudah pengaduan di medsos sudah ditanggapi gitu kan? Ya. Oh iya Pak. Tetap
Tetap kita kalau seperti itu akan menyampaikan keperangan daerahnya. Siap. Biar apa belum? Oke, keren nih. Ini baru nih keterbukaan, transparansi dan berintegritas pemerintahan daerah di Kota Malang itu benar-benar gercep, tanggap ya terkait keluhan publik atau aspirasi dari publik gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Sekian podcastnya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.